Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Humas 5 dengan anggota Siti Najwa Hairunisa, Poppy Alisyana, Ajeng Wardania Putri, dan Faris Oktavian Syahrial akan membuat tutorial uji korelasi dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya kami membuat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Pak Roni Jayawinangun, SE, MSI. Di sini responden kami terdiri dari 36 responden. Judul penelitian kami yaitu Analisis Hubungan Kualitas Capres Anies Baswedan terhadap Kepercayaan Masyarakat. Sebelumnya kami akan menjelaskan karakteristik responden terlebih dahulu. Responden kami terdiri dari 36 orang, terdapat 10 laki-laki dan 26 perempuan. Kemudian responden kami memiliki preferensi terhadap politik. Bisa dilihat jenis usia responden pada pivot tabel yang tertera. Kemudian ada preferensi pilihan politik saat ini, terdapat 7 responden yang belum memiliki pilihan mereka. Kemudian ada 20 responden memilih nomor urut 2 dan 9 responden memilih nomor urut 1. Selanjutnya di sini ada data yang sudah kami tabulasi. Terdapat dua variabel yaitu variabel X atau kualitas dan variabel Y atau kepercayaan. Untuk variabel kualitas terdapat 8 pernyataan dan variabel kepercayaan terdapat 5 pernyataan. Selanjutnya kita ke SPSS di variabel view. Nah, kemudian kita ketik X1 hingga X8. Tabel pertama, klik X1, X2, X3 hingga X8. Kemudian ketik total X, yaitu total underscore X. Harus pakai underscore, gak bisa pakai spasi. Nah, selanjutnya ketik Y1 hingga Y5. Y3, jangan lupa ketik juga total underscore Y atau total Y. Nah, kemudian desimalnya diubah menjadi angka 0. Semuanya diubah dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita ke data view, bisa dilihat di sini sudah ada X1 sampai dengan total Y. Nah, setelah itu kita pindahkan ke Excel-nya ya. Copy semua data yang ada. Copy semua sampai bawah. Kemudian kita paste ke data view. Nah, selanjutnya kita klik analyze. Nah, kali ini kita yang pertama mau uji validitas terlebih dahulu. Setelah itu klik correlate, kemudian bivariate. Nah, data yang di sini semuanya kita pilih CTRL-A, kemudian pindahkan ke variabel ke sebelah kanan. Nah, correlation itu pilih yang Pearson, kemudian pilih yang two-tailed. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar data correlation-nya. Bisa kita lihat ya. Di sini datanya sudah tersaji dalam bentuk SPSS ya. Kemudian kita lihat dulu ketentuan uji validitas. Oke. Nah, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan data dalam mengukur penelitian dari responden. Data untuk melakukan uji validitas Pearson yaitu membandingkan R hitung dan R table. Jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka datanya valid.
Lalu jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak valid. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, habis itu kita cek dulu R tabelnya nih. Kita cek dulu R tabelnya dengan signifikan 5%. Cara mencari nilai R tabel dengan responden 36 pada signifikasi 5%, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,329. Bisa dilihat di total X dan total Y, karena datanya sudah lebih besar dari 0,329, artinya datanya sudah valid. Nah, ini total Y, kemudian total X. Bisa dilihat, yang pertama itu ada 0,780 di total X, kemudian 0,733 di total Y. Kemudian di bawah-bawahnya juga nilainya sudah lebih dari 0,329. Kemudian balik lagi ke nilai signya. Kita lihat ya, jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka datanya valid. Namun jika nilai signya itu lebih dari 0,05, maka datanya tidak valid. Nah, tuh, lihat di nilai signya. Datanya itu sudah tertera ya, yaitu 0,01. Jadi tandanya datanya valid karena kurang dari 0,05. Bisa dilihat ya. Kita geser dulu ke samping. Nah, di sini nilainya sudah di bawah 0,05. Ini yang saya tunjukkan. 0,05 semua. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Kita balik lagi ke data view, kemudian klik analyze. Ya, analyze. Dan di sini kita pilih scale. Nah, kemudian reliability analysis. Setelah itu kita copy yang X1 sampai X8, kemudian Y1 sampai Y5. CTRL-A. Kita copy, pindahkan ke items. Pilih, kita pindahkan ke item. Nah di sini total X sama total Y-nya ke bawah, kita balikin lagi ke asalnya. Jadi nggak usah dibawa ke items, total X sama total Y-nya. Nah, lalu kita ketik statistik, kemudian pilih scale if item delete, lalu klik continue. Nah, di sini kita pilih modelnya itu alpha ya. Lalu klik OK. Nah, sudah tertera tabel reliability-nya. Oke, lalu kita lihat ketentuannya dari reliabilitas. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujarwani 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nilainya itu kita dapat 0,954, yang dimana artinya data kita sudah reliable. Jadi di uji validitas tadi datanya sudah valid dan sekarang pun sudah reliable. Kemudian kita akan menguji korelasi. Nah, kita klik lagi analyze, kemudian kita klik correlate dan bivariate. Kalau correlate ini yang dimasukkan ke variabelnya itu hanya totalnya saja, total X dan total Y. Jadi X1 sampai X8-nya dikembalikan lagi ke kolom sebelah kiri. Begitu pula dengan Y1 sampai Y5. Kita pindahkan dulu. Nah, jadi yang dimasukin hanya total X dan total Y. Kemudian Pearson, lalu Two-Tailed, dan klik OK. Nah, sudah muncul tabel SPSS-nya yang correlation.
Kita lihat lagi ketentuannya. Di sini untuk uji korelasi Pearson, konsep dasarnya bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Kemudian jenis hubungan antar variabel X dan variabel Y dapat bersifat positif atau negatif. Nah, di sini juga ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sig itu kurang dari 0,05 maka datanya berkorelasi. Kemudian jika nilai signya itu lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian terdapat pedoman derajat nih. Kita lihat ya. Di sini itu terdapat 5 pedoman yang dimana menurut hasil nilai yang sudah ada di data korelasinya, nilainya itu yang kita sudah dapatkan 0,795 yang dimana letaknya itu ada di posisi keempat. Nilai Pearson korelasinya itu 0,795. Artinya korelasinya kuat. Jadi kita sudah selesai menguji validitas, kemudian reliabilitas, dan correlation. Untuk kesimpulannya, jadi hasil penelitian kami ini yang berjudul Analisis Hubungan Kualitas Capres Anies Baswedan terhadap Kepercayaan Masyarakat memiliki korelasi yang kuat sesuai dengan jumlah yang sudah tertera pada tabel correlation. Sekian tutorial dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.